Baik, nah kita hari ini akan belajar latihan soal tentang yang namanya asas Black ya. Semuanya berasalnya itu dari persamaan kalor ya. Persamaan kalor yang paling umum adalah delta Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T ya. Ini persamaan mendasar banget yang namanya kita sebut sebagai persamaan kalor. Ini gimana sih ceritanya? Baik, mungkin saya akan ceritakan ulang terlebih dahulu. Jadi kalau kita punya air gitu ya, tak taruh di wadah, misalkan ini airnya nih, kayak gini. Kita tidak bisa menentukan berapa jumlah kalori yang ada di dalam air ini. Ya. Dan kita juga tidak bisa secara umum menyatakan energi sebuah benda itu berapa. Karena kalor termasuk energi, dan energi itu sendiri tidak dapat diukur secara langsung. Nah, karena tidak dapat diukur secara langsung, maka kita harus mencari tahu hubungan besaran lain dengan si besaran energi ini, dalam hal ini kalor ini ya. Apa yang menunjang kalor ya? Ternyata kalau menggunakan persamaan kalor ini, kalor itu ditunjang oleh ada yang namanya massa bendanya, kemudian kalor jenis bendanya, dan perubahan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Dengan mendapatkan data MC dan delta T dari benda tersebut, maka kita bisa mengetahui perubahan dari energi kalor atau energi panas yang masuk atau keluar dari sebuah sistem. Saya kembali ke contohnya ya. Di sini ada air nih ya. Maka apa? Kalau kita pengen tahu berapa kalori yang masuk atau keluar, kita harus mencari tahu data-data MC delta T. Ya. Berarti gini. Pertama, kita harus tahu ini benda si air ini apa, bendanya apa? Oke deh, air, bendanya air ya. Air ini memiliki massa berapa gitu, ya. Pertama masanya nih yang harus diketahui. Satuan massa bisa kilogram, bisa gram. Betul ya? Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua apa? C. C itu kalor jenis ya. Kalor jenis. Air, karena ini bendanya air. Nah, kalor jenis air itu menyatakan gini secara mudahnya. Seberapa mudah sebuah benda menyerap dan melepas kalor. Ya, jadi parameter atau ukuran seberapa mudah sebuah benda menyerap atau melepas kalor. Itu namanya kalor jenis. Satuannya nanti saya ini dulu lanjutin lagi. Kemudian delta T, karena delta adalah selisih, artinya apa sih? Berarti ada kondisi awal dan ada kondisi akhir. Kondisi awal sebelum ditarik kalornya atau sebelum ditambah kalornya. Dan kondisi akhir yaitu setelah ditarik atau dibuang kalornya atau setelah ditambahkan kalornya ke sistem atau air atau benda tersebut. Ya, jadi kita ukur dulu nih. Ukur pakai termometer ya. Berapa suhunya? Namanya suhu awal. Kalau sudah diukur, udah tahu suhu awalnya berapa, nanti tinggal kita panaskan ya. Tinggal kita panaskan di atas kompor misalkan si ininya ya, si pancinya seperti itu. Nanti kan ada migrasi kalor dari api gitu ya, menuju ke dindingnya si panci ini secara konduksi ya, secara langsung, secara konduksi. Kemudian pancinya menjadi ketambahan kalor, suhunya naik, kemudian air yang nempel dengan panci tersebut akan mendapatkan kalor dari panci, sehingga ada migrasi kalor dari panci yang panas yang lebih tinggi suhunya ke air yang nempel dengan panci tersebut ya. Migrasinya itu secara konveksi, dan kita tahu bahwa kalau airnya itu banyak kalor, maka jarak antar partikel semakin renggang. Dibanding dengan suhu yang masih rendah, jarak partikel masih tidak terlalu renggang, maka untuk volume yang sama ya, jumlah partikel air yang lebih rendah suhunya itu lebih banyak partikelnya dibandingkan dengan air yang sudah tinggi suhunya, dia itu lebih renggang. Artinya apa? Karena jumlah partikelnya lebih banyak air dingin dan lebih sedikit air panas, maka kalau ditimbang air dingin lebih berat dalam tanda kutip ya dari si air panas. Sehingga yang terjadi apa? Air yang panas yang nempel di panci ini dia akan naik karena enteng, karena ringan.
Ya, lalu air dinginnya akan mengisi kekosongan ruangan yang ditinggalkan oleh air panas tersebut. Jadilah pergolakan ya. Makanya kalau kita amati, kalau kita memasak air itu terjadi perputaran air, betul nggak? Kayak gitu nggak? Halo? Betul, Pak. Iya, kayak gitu ya. Betul, Pak. Ya, konfirmasinya. Baik, kayak gitu. Jadi bergolak. Itu kenapa bergolak? Ya, semacam saya pernah cerita juga kalau kenapa sih ada angin. Angin kan udara yang bergerak. Angin itu indikator apa? Ada perbedaan suhu di wilayah sini sama wilayah sana. Semakin ekstrim beda suhunya, semakin cepat pergerakan anginnya. Makanya kalau mau hujan itu biasanya kan anginnya kencang, ya. Berarti di suatu saat di suatu daerah sebelah mana tetangganya kita itu sudah hujan mungkin, ya. Sehingga dan kita yang masih panas anginnya kencang banget, ya. Itu mekanisme konveksi, ya. Seperti itu. Nah, setelah cukup dirasa cukup, kita stop jumlah kalori yang masuknya, kita hentikan, ukur lagi ya suhu akhirnya berapa, ya T terminalnya berapa nih, TF gitu ya, seperti itu. Lalu kita bandingkan, kita selisihkan ya, berapa selisih antara T awal dengan T akhir, itu namanya delta T ya. Kita sudah punya data delta T, sudah punya data massa, sudah punya data kalau jenis, cuma belum lengkap. Delta T bisa menggunakan derajat Celcius, bisa menggunakan Kelvin. Yang paling umum di soal-soal itu kalau nggak Celcius, Kelvin ya. Kenapa? Karena kalau Celcius sama Kelvin itu skalanya sama ya, sama-sama skala 100 kan. Selisih antara titik didih sama titik bakunya kan 100 untuk air murni ya. Kalau Celcius 0 sampai 100, kalau Kelvin 273, sekian sampai 373, sekian. Kan sama-sama 100. Artinya apa? Celcius naik 10, Kelvin juga naik 10. Celcius turun 5, Kelvin juga turun 5 ya. Nah, sedangkan delta kan selisihnya, tidak melihat Kelvin atau Celcius, tapi selisihnya yang penting ya. Yang penting perubahannya berapa. Makanya entah C entah K itu nggak masalah nanti kalau di soal ada seperti itu ya. Akan sama selisihnya. Baik. Bagaimana dengan kalor jenis? Nah, kalor sendiri kan kalori ya. Ini warna merah terlalu dominan ya. Kan kalori ya. Kalori. Bisa juga pakainya joule. Hubungannya apa joule sama kalori? Bahwa satu kalori itu sekitar ya, saya bulatkan saja, 4,2 joule. Ya, 4, joule. Ini sebenarnya 4,1 sekian 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 ya. Cuma mendekati 2 maka menjadi 4,2 joule. Jadi kadang-kadang pakainya kal, kadang-kadang pakainya J ya untuk kalornya. Bagaimana dengan kalor jenis? Tentunya dengan mengombinasikan bahwa C berarti apa? Delta Q dibagi M delta T kan ya, untuk mencari C ya. Berarti satuan dari kalor jenis adalah kalori bisa atau joule ya, per gram bisa atau kilogram, kemudian dibagi lagi dengan derajat Celcius bisa atau Kelvin ya. Jadi kal ini bisa diganti dengan joule, gram ini bisa diganti dengan kilogram, derajat Celcius ini bisa diganti dengan Kelvin. Setaranya tuh kayak gitu ya. Ini untuk satuan dari kalor jenis. Contoh deh, sama-sama air ya. Oke, air itu ada 3 fase, fase padat, fase cair, sama fase gas ya. Ternyata kebutuhan kalor ya untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius untuk jumlah benda yang sama-sama 1 kilogram, sama-sama 1 gram misalkan ya, itu beda kebutuhan kalornya. Kalau air yang bentuknya padat atau es batu, itu es gitu ya, dia hanya butuh setengah kalori saja tiap-tiap 1 gramnya untuk suhunya naik 1 derajat Celcius. Jadi C dari es gitu ya, kalau jenis air yang padat itu hanya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dia hanya butuh setengah kalori untuk biar suhunya itu naik tiap-tiap massa dia yang sebesar 1 gram. Sedangkan C air yang cair ya, itu butuh 1 kalori. Ya, tiap-tiap 1 gram air murni tiap-tiap harapannya naik 1 derajat Celcius. Jadi kalau saya mau bandingkan, misalkan saya pakai gambar lagi ya, pakai warna yang lain. Kalau saya mau bandingkan ya, ini sama-sama air, cuma ini es batu, ini air yang cair ya, sama-sama 1 kilogram atau 1 gram dulu aja ya, 1 gram, ini juga 1 gram. Katakanlah ini es batu berarti kan min 10 misalkan ya, min 10. Ini air yang cair katakanlah berapa, 20 gitu ya, suhu awalnya suhu 20 derajat Celcius, ini min 10 derajat Celcius. Maka apa? Ketika kita masukkan kalor ke masing-masing air ini sebesar 1 kalori ya, maka
kalau yang air yang cair ini dia akan naik suhunya menjadi 21. Ya, karena kalor jenisnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Masanya 1 gram, maka kalau saya kasih 1 kalori, dia akan naik 1 derajat Celcius. Berbeda dengan ini, ya. Dia hanya butuh setengah kalori untuk naik 1 derajat Celcius. Loh, dikasihnya 1 kalori, berarti akan naik 2 kali lipatnya. Bukan menjadi min 9, tetapi menjadi min 8 derajat Celcius. Oke, gambaran mengenai kalor jenis kira-kira seperti itu. Ada gambaran ya? Ada, Pak. Oke, good. Ya, Pak. Ya, seperti itu ya. Itu gambaran mengenai kalor jenis. Ada kalor jenis es, ada kalor jenis minyak, kalor jenisnya macam-macam tergantung bendanya kayak gitu. Jadi semacam apa ya? Kemampuan ya atau ya kemampuan boleh, acuan boleh, parameter juga boleh, seberapa mampu sebuah benda menyerap atau melepas kalor. Kalau es batu kan menyerap kalor sedikit saja biar suhunya naik kan. Kalau ini butuh 2 kali lipatnya kayak gitu. Nah, ada C besar. C besar itu namanya kapasitas kalor. Jadi misalkan CS gitu ya, dipakainya di mana saat peralihan ya, saat peralihan suhu ya, dari padat ke cair atau dari cair ke gas ya. Kalau kita lihat grafiknya kan kayak gini nih, naik mendatar kayak gini ya, terus naik lagi. Nah, ini area Q1 namanya tuh, artinya butuh Q1 untuk naik dari min sekian ya, misalkan min 10 sampai 0. Tetapi butuh Q2 untuk meleburkan. Q2 itu dari sini sampai sini. Ini Q-nya ya, kalornya ya. Ini temperaturnya. Kayak gitu. Karena Q2 dalam fase peleburan tidak ada perubahan suhu, jadi ini 0, ini juga 0. 0 masih padat, 0 masih udah cair gitu ya. Maka tidak bisa menggunakan rumusan delta Q sama dengan MC delta T. Ya, pakainya rumusannya adalah delta Q sama dengan M dikalikan C besar. Ya. Jadi delta Q 2 ya, berarti kan ini kan delta Q1 yang ini nih, MS, CS, delta TS gitu ya. Delta Q2 itu M-nya si S boleh dikalikan C besar si S kayak gitu ya. Apa itu C besar? Namanya kapasitas kalor ya. Ada namanya kalor lebur ya, atau kapasitas kalor lebur itu jumlah kalor yang dibutuhkan oleh benda agar melebur semuanya. Ternyata es batu ya, per gramnya itu butuh 80 kalori agar meluruh semuanya, agar mencair semuanya. Ya. Lihat, untuk naik suhu 1 derajat Celcius hanya butuh 0,5 untuk es, untuk naik 1 derajat Celcius hanya butuh 1 kalori untuk air yang cair per gramnya, tetapi untuk meleburkan butuh kalor banyak banget. Ya. Kalau kita bandingkan dengan yang C air saja itu sampai 80 kali lipatnya. Ya. Sama-sama 1 gram ya, tapi untuk meleburkan 1 gram air itu butuh 80 kalori. Ya, 80 kalori. Lebar banget kayak gitu. Selama belum melebur semuanya, ya, itu dikasih kalor lagi itu nggak mungkin naik gitu ya. Jadi, gini, misalkan dari 0 ya, saya kasih 1 lebur sebagian, kasih 2 kalori lebur sebagian. Sampai kalau belum dikasih 80 kalori, masih belum melebur semuanya. Ketika sudah dikasih 80 kalori, baru melebur semuanya. Saya tambahin lagi 1 kalori, baru naik suhunya 1 derajat. Tambah lagi 1 kalori, naik lagi jadi 2 derajat. Kayak gitu ya, sampai 100 derajat. Itu namanya area Q3. Q3 adalah kalori yang dibutuhkan agar ya suhunya naik dari 0 sampai 100 ini. Kayak gitu. Lalu ada Q4. Q4 itu untuk penguapan. Sama, di sini tidak ada perubahan suhu. Sama-sama 100. Bedanya apa? Sebelah kiri masih cair, sebelah kanan sudah jadi uap, jadi gas. Namanya C besar U. Ya, kalau ini C besar S kita kenalnya, ini C besar U. Sama di sini karena tidak ada perubahan, makanya seperti delta Q2 yaitu delta Q sama dengan M dikalikan C besar. Bedanya kalau yang Q2 nih C-nya CS ya, C-nya yang kalor lebur maksudnya, kalau yang ini namanya kalor uap. Yang Q4 ya. Gede juga. Tapi saya belum punya datanya ya. Selama ini belum terpenuhi jumlah kalori yang untuk menguapkan atau belum menguap semua, tidak ada kenaikan suhu, ya. Maka harus terpenuhi dulu jumlah kalori yang minimal diperlukan untuk menguapkan semuanya. Kalau sudah jadi gas, sudah jadi uap, dikasih kalori lagi baru suhunya bisa naik dari 100 menjadi 101 dan seterusnya. Ya. Jadi
Untuk persamaan kalor ini basicnya delta Q sama dengan MC delta T, C itu kalor jenis. Lalu kalau untuk fase peleburan kemudian penguapan atau sebaliknya ya, pembekuan ya. Kalau pembekuan C besar S-nya ini diperlukan yang harus dibuang sebesar 80 kalori per gram. Ya. Jadi kalau biar suhunya naik atau biar melebur itu namanya kalor lebur, yaitu yang diperlukan ya, kalori yang diperlukan. Tapi kalau sebaliknya kalau biar membeku kalori yang harus dibuang sebanyak 80 kalori ya. Cair ke gas kalori yang diperlukan untuk membuat jadi gas. Sebaliknya, kalau dari gas ke cair, kalori yang yang harus dilepas agar gas air yang dalam bentuk gas ya, uap air ini menjadi embun ya, menjadi cair lagi kayak gitu. Ya, itu gambaran mengenai persamaan kalor. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari kalian, silakan. Ada? Cukup, lanjut dulu. Cukup, Pak. Oke, baik. Saya sekarang masuk ke yang namanya asas black-nya ya. Oke, asas black. Asas atau azas saya lupa ya. Black itu nama orang. Jadi ini konsepnya konsep keseimbangan ya, keseimbangan alam semesta. Bahwa kalau ada dua buah benda yang tidak sama kondisi kalornya, lalu kita satukan, akan terjadi proses migrasi dari yang kalornya banyak ke yang kalornya sedikit. Berarti apa? Yang kalornya banyak akan menyumbang kalornya, yang kalornya sedikit akan menjadi akseptor ya, akan yang menerima kalornya kayak gitu. Sebagai contoh nih, saya udah dapatkan di sini, mungkin biar contoh yang gampang, air dengan air saja ya, atau air dengan benda yang lain, terserah. Terserah kalian mau apa, air dengan yang lain atau air dengan air. Tapi beda suhu. Halo? Terserah mau yang mana? Misalkan besi atau tembaga dengan air atau gimana? Boleh? Halo? Akmal? Atau yang lain? Halo? Speak up. Halo, Pak. Gimana? Mau contoh Iya, yang tadi mana? gimana, Pak? Mau contoh yang mana? Mau contoh air panas, air dingin? Mau contoh misalkan tembaga besi panas dengan air dingin? Atau gimana? Mau yang mana? Air panas aja dulu, Pak. Air panas aja dulu. Sesama air gitu ya mungkin ya. Baik. Baik. Oke. Gini. Misalkan gini. Kita punya dua buah air ya. Dua wadah berarti kan? Ini kan ya. Yang pertama, airnya itu memiliki massa 60 gram. Ya. 60 gram. Segini nih. Oke, ini M1 gitu mungkin ya, M1-nya 60G. Kemudian suhunya 0. Air tapi yang cair, udah cair ini ya, suhunya 0 ya. Berarti T1-nya adalah 0. Oke, kemudian kita punya air satunya lagi, ya, M2, lebih sedikit. M2-nya itu 40 gram, 40G. Dia suhunya 100 derajat Celcius. T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Lalu kita campurkan ya, jadi satu wadah. Totalnya berarti berapa gram totalnya nih? M1 tambah M2 berapa? 100. 100 ya. Karena ini 60, ini 40, berarti 100 gram. Jadi wadahnya harus gede kan? 100. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan, ini suhunya rendah, kalornya sedikit. Suhunya banyak, suhunya tinggi, kalornya banyak. Kalau kita campurkan akan terjadi migrasi kalor dari yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah, ya. Jadi nanti berpindah kalornya sampai rata, Iya, Pak. ya, sampai rata. Tentunya apa? Air yang suhunya rendah, kalornya sedikit, ketambahan kalor, suhunya akan naik. Air yang suhunya tinggi, kebanyakan kalor karena dibuang, ya, ditransfer ke yang suhunya rendah, dia akan turun kayak gitu. Yang pada akhirnya nanti akan ada terjadi keseimbangan suhu ya. Ya kan, namanya air anget yang buat kalian kalau pagi-pagi kedinginan harus berangkat sekolah gitu ya, harus mandi. Oke? Kayak gitu ya. Jadi tentunya akan ada air anget. Air anget itu T gitu ya mungkin ya. Nilainya tentunya lebih tinggi dari air dingin yang T1 dan lebih rendah dari air panas T2. Betul nggak? Betul ya? Betul, Pak. Nah, kayak gitu. Betul. Nah, kita katakanlah di sini pengen tahu berapakah T akhirnya
berapakah T angetnya setelah kita mencampurkan kedua air yang kondisinya berbeda ini. Ini kan kebetulan sama-sama air, ya kan? Maka C-nya sama, ya. C-nya sama. Kalau tadi contohnya misalkan tembaga dengan air, kita harus tahu C tembaga berapa, C air berapa. Kalau ini sama-sama aja sudah pakai satu buah C saja. Bahwa yang namanya C air, ya, saya ngikutin yang di sini saja, ininya apa namanya, konsep nilainya ya. C air itu katakanlah 1 kalori ya, kalori per gram derajat Celcius. Toh nanti bisa dieliminasi kok karena sama-sama, kecuali kalau tembaga sama air ya kan hal beda, nggak bisa dieliminasi kayak gitu. Lalu apa? M-nya sudah, C-nya sudah, delta T-nya yang belum kan? Nah, kita akan menggunakan apa namanya, persamaan kalori yang tadi, bahwa delta Q sama dengan M C delta T kan? Nah, kayak gitu. Nah, asas Black ini menyatakan gini nih. Asas Black ya ini ya. Menyatakan jumlah kalor yang diterima, berarti Q in gitu ya, masuk ya ke sebuah benda, sama dengan jumlah kalor yang keluar dari benda yang lain yang lebih tinggi suhunya ya. Jumlah kalor yang masuk ke benda yang lebih rendah suhunya sama dengan jumlah kalor yang keluar dari benda yang tinggi suhunya. Ibarat kata, siapa ya? Saya dengan kalian deh. Saya punya uang 10.000 ya, saya bagikan ke siswa. Ya, siapapun siswanya. Kalau saya ngasih 10.000, berarti kan siswa mendapat 10.000 kan, betul nggak? Logikanya. Nggak ada yang kemana-mana. Pokoknya interaksi hanya antara saya dengan siswa katakanlah ya. Ya sudah, kalau saya punya 10.000 saya sumbangkan, yang mendapat sumbangan kan dapat 10.000 gitu ya. Ya itu makanya Pak, jumlah kalor yang diterima, jumlah uang yang diterima oleh siswa sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh guru, misalkan seperti itu loh. Ya, jadi sama persis kayak gitu. Siapa yang menerima? Yang menerima kalor itu yang suhunya lebih rendah, berarti air dinginnya yang menerima, ya. Dan siapa yang melepaskan kalor? Yang suhunya lebih tinggi, yang 100 derajat Celcius ini kayak gitu. Nah, nanti akan ada suhu seimbang. Nah, ini gimana cara ngatur delta T-nya? Oke, baik. Mungkin saya pakai warna yang apa ya? Warna yang kontras itu mana nih? Warna merah lagi mungkin ya. Oke. Baik. Jadi katakanlah kalau delta Q in gitu aja ya, masuk ya. Ini kan yang dingin kan? Q in, deltanya saya hapus saja. Q in-nya kan yang ini kan, yang apa? Yang air yang dingin kan? Berarti apa? Masanya masa air dingin. Ini kebetulan air ya, nanti tembakan beda lagi kan. Saya tulis aja M air, C-nya si air. Nah, delta T-nya perhatikan, penting banget delta T. Delta itu selalu akhir dikurangi awal. Selalu yang kalau ini kan konsepnya kan skalar ya, bukan vektor ya. Selalu yang tinggi dikurangi yang rendah. Perhatikan, kalau ini berarti apa? T dikurangi T1 betul? Kalau yang ini berarti apa? T2 dibagi T, betul? Iya ya. Berarti kalau yang Q in itu apa? M air, C air dikalikan dalam kurung ya. Saya pakainya dalam kurung. T dikurangi T1. Ya. Sedangkan Q out yaitu kalor yang keluar masih miliknya air ya. M air berarti kan air panas ini. Kalau ini air dingin. C air panas juga. Kali C air dingin, tapi sama-sama air ya, sama ya. Dikali delta T-nya T2 dikurangi T. Oke, hati-hati ya. Hati-hati menentukan mana dikurangi mananya. Yang pasti konsepnya adalah yang suhunya tinggi dikurangi yang suhunya lebih rendah kayak gitu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan ke persamaan ya. Q in sama dengan Q out. Ya sudah, berarti M yang mungkin 1 gitu ya, yang rendah. Yang M ini 1, ini 2 gitu aja ya. M1 dikalikan C1 dikalikan delta T1 sama dengan M2 dikalikan C2 dikalikan delta T2. M1 masa air yang 1, masa air yang dingin berapa tadi? 60 gram. Saya pakai kurung ya. 60 gram.
C1-nya berapa? Tadi 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke. Delta T1-nya. Nah, ini yaitu apa? T besar dikurangi T1. T besarnya kita nggak tahu karena mau dicari tahu ya, ini kan soalnya yang mau dicari tahu kan. Dikurangi T1-nya berapa? 0 kan? Nah, kayak gitu. Akan sama dengan M2-nya, airnya panasnya berapa? 40 gram. C2-nya sama-sama 1. Delta T2-nya, air panasnya dikurangi air yang seimbangnya. Ya, kayak gitu. Sehingga akan menjadi 60 dikalikan 1 dikalikan T atau 60T. Yang sebelah kanan 40 dikalikan 100 400. Ya. Kemudian 40 kalikan min T ya. Jadi berarti min 40T. Betul ya ini ya? Ini kan 40 nih. 40 kali 100 400. Sorry, ini 40 kali 100 ya? 4000 ya? Saya lupa. 4000 ya ini ya. Kemudian 40 dikalikan min T, berarti min 40T, betul ya? Betul? Halo? Minta konfirmasinya, betul ya? Nah, sehingga nanti kalau kita kumpulkan T dengan T akan menjadi 60 ditambah 40 ya, atau 100T kan? Betul nggak? Berarti 100T adalah 4000 ya. Saya tulis di sini, maka T-nya ya adalah 4000 dibagi 100 atau ketemunya adalah 40 derajat Celcius. Oke, ini contoh soal mengenai asas Planck. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cukup, Oke, Pak. sip lah. Ya udah selesai. Ya, ini namanya asas Planck ya. Jadi Q in sama dengan Q out. Jumlah kalori yang masuk ke sebuah sistem sama dengan jumlah kalori yang keluar dari sistem ya, seperti itu. Atau gini, kalori yang masuk ke benda yang suhunya lebih rendah sama dengan kalori yang keluar atau dilepaskan oleh benda yang suhunya lebih tinggi apabila kedua buah benda yang memiliki suhu berbeda ini kita campurkan ya. Jadi suhu campurannya itu 40 derajat Celcius ya. Kenapa nggak 50? Ya karena komposisinya kan ini 60 sebanding 40 kan? Ya nggak? Air dinginnya lebih banyak, ya nggak? Betul nggak? Air dinginnya lebih banyak. Maka tentunya suhunya di bawah 50 yang pasti. Kayak gitu. Ya.